Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma dha'ful imani, adapun lemahnya iman. Kemarin pertama jahil atau baharaku. Wa huwa baliyatun 'azimatun, maka bermula dia yaitu bala yang besar. Wa khoslatun dzamimatun, dan perkara yang hina. Tansha'u anha umurun madhmumatun, muncul daripadanya umurun madhmumatun, oleh perkara-perkara yang tercela. Akibat lemah iman maka akan memunculkan banyak perkara-perkara yang ada baik. Mislu, seumpama tarkul amali bil ilmi, meninggalkan amal dengan ilmu. Nuntut ilmu rajin, sudah dapat ilmunya tapi kulir menggawi, itu akibat daripada lemahnya iman kita. Kita tuh ilmunya tahu, apalagi perkara-perkara yang wajib, tahu hukumnya wajib, tapi kulir menggawi, berarti iman kita lemah. Atau kita tahu itu perkara-perkara yang dilarang, tapi asa nyaman menggawi, nah berarti iman kita lemah berarti. Wa tarkul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan mengajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Kan mungkar lawan maksiat beda. Kalau maksiat menghasilkan dosa, kalau mungkar bisa kada. Kan mungkar bisa perkara yang kada baik. Ada orang yang di bawah umur misalnya melakukan perbuatan yang kada baik. Misalnya umur 7 tahun bejejepayan tangan nakin binian. Ya nah, itu kan perkara namun mungkarnya nah, nya kada kali dosa lagi tapi itu perbuatan kada baik. Orang lemah iman mereka biasanya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu hukumnya wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat nak kada baik seharusnya menagur. Guru misalnya melihat nak kada baik lah, seharusnya situ menagur, tapi situ kada mau menagur. Nah, berarti orang itu imannya lemah. Itu jangan mani orang seorang ya. Bila ada perkara itu kita nak ada baik melihat dan kita kawan menagur, tapi kita tidak menagur. Sarahnya aja inya seorang ada jahe neraka. Ojer gitu. Nah, berarti iman kita lemah berarti waktu itu. Pahamlah. Itu tanda daripada iman kita lemah. Wal amaniyu fil maghfirati bila sa'yin laha, dan berangan-angan dalam keampunan bila sa'yin laha, tanpa berusaha untuknya keampunan. Orangnya hendak ada berdosa, hendak dosa dihapus tapi tobat kada hendak. Nah, itu tanda iman lemah. Yalah. Hendak masuk surga beramal kada, dosa banyak bertobat kada pun. Nah, itu berarti orang itu dalam posisi lemah imannya. Wal ihtimamu bir rizki, dan cemas terhadap rizki. Lemah iman juga. Yalah. Lemah iman itu maksudnya seakan-akan kurang percaya lawan Tuhan, karena urusan rezeki itu termasuk perkara yang dijamin Tuhan. Seseorang kada akan mati kecuali rezekinya habis sudah. Yalah. Lalu inya cemas, seandainya aku nih misalnya, seandainya aku nih badakwah ada kawa begawi kawaja kemakan, nah yalah, padahal sudah dijamin Tuhan. Kejar akhirat dapat dunia. Menanam padi tumbuh rumput, menanam rumput kada tumbuh padi. Nah, kayak itu tuh orang mengejar akhirat. Nah, orang mau akhirat tuh sebenarnya tenang hidupnya lah. Tapi orang yang lemah imannya walaupun berilmu, tapi lemah imannya itu pasti kalau urusan dunia ini merasa cemas terus pasti deh. Wa
khalqi dan takut terhadap makhluk. Pokoknya begawi, misalnya begawi lah. Kalau dikit lagi sembahyang, kan biasanya begawi itu kan mulai jam 8 sampai biasanya jam 5. Nah, waktu sembahyang zuhur itu seberapa jam ya? Lalu mah alang aja. Bilinya lewat berapa jam, takutan dipecat bus. Yalah, lebih takutan dipecat bus daripada dipecat Tuhan. Nah, pahamlah. Itu orang nang imannya lemah. Paham? Lebih takutan lawan makhluk daripada lawan ancaman Tuhan. Ila ghairi dzalika minal akhlaqil masy'umati, kepada selain demikian itu daripada akhlak-akhlak yang tercela. Wa ala qadri imanil abdi, dan atas kadar iman seorang hamba, yakunu imtisaluhu lil amri wa jitinabuhu lin nahyi, jadilah menjunjungnya hamba terhadap perintah dan menjauhinya hamba terhadap larangan. Nah, cara kita mengetahui kadar iman kita banyakkah, sadikitkah, atau bilangan habiskah? Lihati. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, apakah semangat atau kada? Atau ketika kita meninggalkan larangan Tuhan, apakah kita bujur-bujur meninggalkan, atau seadanya aja kah? Bila tagawiyai, itu berarti iman kita sedang turun. Mengetahui iman kita naik turun itu lihati perkara maksiat kita. Bila kita semakin banyak mengerjakan maksiat, berarti iman kita semakin turun. Bila kita semangat mengerjakan kebaikan, ikhlas, berarti iman kita lagi naik-naiknya. Ya, pertahankan itu. Kita anu diri masing-masing lah. Ketahui diri masing-masing, kata mengetahui orang dosa. Wa adallu dalilin ala dha'fi imanihi tarkuhu lil muwafaqati, dan paling jelas dalil atas lemahnya iman seorang hamba, tarkuhu lil muwafaqati, yaitu meninggalnya terhadap perintah-perintah Allah. Nyaman aja mengetahui iman kita. Pilihnya kita tuh perintah Tuhan, merimeh akan benar, menyepilih akan, apalagi meninggalkan, apalagi perkara sembahyang menggunakan lagi. Itu bila meninggalkan bilang iman tuh hendak habis lalu deh, sampai sembahyang tuh ditinggalkan, habis lalu iman itu. Itu tanda berarti iman kita lemah dalam keadaan bahaya. Wartikabuhu lil mukhalafati, dan mengerjakannya lil mukhalafati, bagi perkara-perkara yang dilarang. Paling lah perkara yang dilarang semangat benar, tapi perkara-perkara perintah Tuhan merinihakan bakat menyakawa, kada menggawi tapi dapat pahala. Yalah, tulul amal ya, panjang angan-angan. Yalah. Fa'ala kulli mu'minin ayyas'a fi taqwiyati imanihi, maka atas tiap-tiap orang beriman bahwa dia berusaha fi taqwiyati imanihi, dalam memperkuat imannya. Lalu tahu ada tanda-tanda bahwasanya kita terlemah iman. Lalu ujar Abdullah Al-Haddad, sidin kita berusaha memperkuat iman kita, jangan sampai lemah. Tandanya tahu dah bila kita kayak ini, bila rajin maksiat asa nyaman hati, bilinya perkara nang perintah Tuhan asa berat hati menggawi. Yalah, berarti kita sedang berada dalam keimanan yang lemah. Ujar sidin, hilangkan itu, perkuat iman kita. Nah, lalu dipadahkan sidin cara-caranya. Wal umurul lati yaqwa bihal imanu wa yazidu salasatun, dan perkara-perkara yang kuat biha dengannya itu perkara-perkara al imanu oleh iman, wa yazidu dan bertambah oleh iman, salasatun yaitu 3. Ini diantara cara kita untuk menambah porsi iman kita. Iman itu ada dah, tapi porsinya itu apakah kurang atau naik. Ahaduha, bermula salah satu daripada yang 3, ayyusqiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbaril lati fiha dzikrul wa'di, bahwa dia memperhatikan dengan pendengarannya ilal ayati, kepada ayat-ayat,
wal akhbari dan khabar-khabar, allati biha dzikrul wa'di, yang di dalam ayat-ayat dan kabar-kabar itu dzikrul wa'di, menyebutkan janji baik Allah. Kita ancak-ancak baca Quran. Baca Quran maksudnya dipahami, bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca, kada paham, kayak apa kita hendak mengetahui isi Al-Quran? Ada kawa ya lah, harus paling kada terjemahnya lah. Sambil melihat oleh lah alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Allah lebih mengetahui dengan maknanya. Tanzilul kitab min raiba fihi min rabbil alamin. Pulang. Paling kada lihat kehiga ya lah, tahu maknanya barang ya. Wal wa'idi, dzikrul wa'di wal wa'idi, dan menyebutkan ancaman Allah. Lalu takutan timbul ya. Kalau nggak ada pandangan lalu ya kayak itu bang deh. Wa umurul akhirati, dan perkara-perkara akhirat, mulai meninggal di barzah ya. Kayak apa adab barzah, kayak apa nikmatnya barzah, kemudian dibangkit kayak apa huru-hara hari kiamat, lalu sadar ya lah, lalu hendak beramal, lalu hendak meninggalkan perkara-perkara yang kada baik. Wa ila qasasil anbiya'i, dan kepada cerita-cerita para nabi. Ancak-ancak mendengar kisah nabi ya lah. Bila kada mendengar membaca seorang, baca kisah-kisah nabi, kisah sul anbiya ya. Setelah ini di kitab kita banyak aja kita bisa. Nah, itu memotivasi kita untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik itu berarti kita sedang meninggikan porsi iman kita ya lah. Ada contoh yang baik kita kan sahabat apa nabi itu sabar sagadanya ya lah, jujur sagadanya, lalu termotivasi. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati, dan sesuatu yang diperkuat akan mereka itu para nabi, bihi dengannya sesuatu. Apa itu sesuatu? Minal mu'jizati, daripada mu'jizat. Wa ma halla bi mu'anidihim minal musallati, dan sesuatu yang bertempat bi mu'anidihim, terhadap para pembangkang mereka nabi-nabi, minal musallati, daripada perkara-perkara buruk. Kita membaca kisah-kisah nabi ya lah. Ada orang-orang yang taat lawan nabi dapat kebaikan. Ada orang-orang yang menentang lawan nabi, mereka mendapat perkara-perkara yang kada baik, hidup susah, itu hidup di dunia lah. Di akhirat dapat siksa. Lalu termotivasi kita untuk mengikuti orang-orang yang mengikuti jejak nabi. Bertambah iman kita. Bagus lah pandangan itu. Kawan biasanya kita tuh lebih suka mendengar-dengar itu cerita ya lah, tapi ada hikmahnya daripada kita membaca. Kadang membaca itu bosan ya lah. Kisah neraka bosan, kalau neraka kata bosan lah. Kalau kita sambil mendengar kisah neraka, kita kan secara sengaja mendengar kisah neraka. Kalau kita baca kisah neraka, kadang-kadang masa kuliah baca neraka aja sudah hidup di dunia tapi berduit ya lah, pada banduitan, sagala bersusah, sagala belarang ya lah. Lalu kulir. Lalu kalau kita mendengar kisah, kadang-kadang ada berhada terdengar itu ya lah. Lalu masuk ke hati, lalu hendak menggawe kebaikan. Wa ila ma kana alaihi salafus salihu, dan kepada sesuatu yang adalah atasnya itu sesuatu salafus salihu, oleh ulama salafus salih, minaz zahadati, daripada zuhud fit dunia, di dalam dunia, warragbati fil akhirati, dan gemar pada akhirat. Nah, kita acak mendengar sifat-sifat orang-orang bahari nah, daripada zuhud di dunia. Zuhud itu baharta ada atau kada baharta kah, tapi harta itu kada pernah masuk hati. Itu zuhud namanya. Kalau sudah ada isi sifat zuhud, harta itu hanya di tangan, kada di hati, artinya timbul sifat pemurah. Soalnya orang yang kada zuhud itu biasanya bakhil lawannya ya lah. Kan kalau orang yang zuhud hartanya ada misalnya banyak, tapi kan masuk ke hati, jadinya malah pas harta tuh gampang-gampang aja. Lalu timbul sifat pemurah. Zuhud tuh timbul sifat pemurah jadinya. Wa ragbati fil akhirati, dan gemar dalam negeri akhirat, lalu memikirkan bakal untuk mati yalah. Ada itu orang-orang salaf bahari. Banyak lagi kisah apa
sahabat, apalagi kayak sahabat kayak si Umar ya Allah ya. Banyak Sayyidina Utsman, Utsman ada, apa ini ada bisi sumur kah? Bisi apakah dulu kan sumur kah apakah dulu tuh kemudian wah ini ada dianukan punya hotel. Apa wah ini masih ada hartanya. Kemudian hartanya hasil itu diwakafkan untuk orang-orang nambah haji. Itu kan sampai wah ini masih ada jariyahnya, ya lah. Itu kan harta banyak tapi kadada di hati. Sayyidina Abu Bakar datang lawan Nabi menyumbangkan sebagai harta ujian Nabi napa naik tinggal. Allah lawan dia Sayyidina Abu Bakar yang Allah berarti harta itu kadada dalam hati. Kalau kita nih hartanya kadada tapi mengharap-harap ada harta masuk dalam hati deh. Hartanya kadada tapi sudah berhadap gitu namanya tamak. Tamak kemudian panjang angan-angannya lah anak isi hartanya kadada itu kita ya lah. Ila ghairi dzalika minal adillati sam'iyyati kepada selain demikian itu daripada dalil-dalil yang datang dari Allah. Maksudnya perkara yang pertama yang dapat menguatkan iman itu maksudnya dari apa namanya lembu satu itu kesimpulannya kita tuh disuruh menuntut ilmu. Berpandangan itu kan berarti mencari ilmu ya lah. Yang pertama kesimpulannya kita tuh harus berilmu, cari ilmu, tuntut ilmu. Jadinya tahu oh orang-orang bahari itu zuhud itu kayak apa gerang. Nah kalau baca cari ilmu ya lah. Asani yang kedua ayan zura bi ainil istibsari bahwa dia memandang dengan pandangan mata hati. Wal istidlali ila malakutis samawati wal ardi dan mencari dalil atau mencari hikmah ila malakutis samawati wal ardi kepada penciptaan langit dan bumi. Maksud memandang itu memandang bukan hanya memandang dengan mata tapi memandang dengan berpikir yalah. Lalu ketika kita memandang dengan berpikir pasti ingat lawan orang yang menciptakan yang kita lihat. Wa ma fihi ma min ajaibil ayati wa bada'i'il masnu'ati dan sesuatu pada keduanya langit dan bumi daripada keajaiban tanda-tanda kebesaran Allah wa bada'i'il masnu'ati dan keindahan perbuatan-perbuatannya Allah. Bila kita melihat berpikir ingat lawan Tuhan ya. Yang kedua ini berarti cara menguatkan iman dengan cara berpikir ialah satu yang pertama ada ilmunya, kedua lalu kau berpikir urutannya tentang pertama tadi kesimpulannya harus berilmu, ada ilmu lalu kita kau berpikir. Kalau kita berpikir kan ada ilmu kawalah nah benar dipikirkan nang ada mahayal yalah. Ada ilmunya lalu kita kau berpikir. As-salisu yang ketiga ayyuwaziba 'alal amali bisalihati bahwa dia merutinkan atas amal atas pekerjaan bisalihati dengan pekerjaan baik. Ada berisi wiritan beramal misalnya sembahyang rawatib ya lah itu kan jangan sampai tertinggal itu rawatib itu qabliyah ba'diyah paling kada dua-dua bila kulir manggawi di muka gawi di belakang qabliyah itu imbah sembahyang zuhur hanya gawi qabliyah zuhur dua-dua gitu ya lah. Atau misalnya kita ada bisi amalan yang didawamakan tuh nah didawamakan itu maksudnya dirutinakan misalnya sehari itu salawat itu 100 paling kurang jangan kurang 100 salawat kemudian istighfar paling kurang 100 jangan sampai kurang pada 100 nyatakan itu harus didawamakan dirutinakannya lah. Wa yahtariza minal wuqu'i fil ma'asi was sayyiati dan terpelihara daripada jatuh di dalam kemaksiatan was sayyiati dan kejahatan. Paling kadang ketika kita merutin akan gawian itu kita kada berbuat maksiat yalah. Fa innal imana qaulun wa amalun maka sesungguhnya iman itu perkataan dan perbuatan. Nah, bukan hanya bagawi bukan hanya berpandir yalah, tapi ada buktinya iman namanya.
yazidu bil taati wa yanqusu bil maksiyati, bertambah oleh kadar iman dengan taat, wa yanqusu bil maksiyati, dan berkurang oleh kadar iman dengan sebab maksiat. Bila kita tuh kebaikan asa berat, berarti itu kita tuh iman kita sedang turun. Bila nuntut ilmu mengantuk, kata Gus Mata, kalau sekali-kali kada baiknya mengantuk, kata Gus lah. Baik tak ini nak ada tahan lagi nah. Ini, tangan tak sini nah. Itu bila nuntut ilmu asa berat banget, mbah begat guring ya lah. Daripada pulang ustazai di SK mata guring, nah bujur pulang ya kalau ya lah, berarti pagah lagi imannya di situ ya lah, paham kan maksudnya lah. Bila kebaikan itu bila berat berarti iman kita tuh sedang berbahaya gitu kan. Tapi bila urusan maksiat, ya semangat sekali, wah itu bahaya banget berarti. Wa kullu hadhil madhkurati, bermula tiap-tiap ini yang disebutkan, yazidu biha al-imanu, bertambah dengannya perkara-perkara disebutkan tadi, al-imanu oleh iman. Apa yang disebutkan tadi? Satu, kita berpandangan ya Allah, atau tadi menuntut ilmu. Yang kedua disuruh berpikir, melihat, kemudian pikirkan yang dilihat ya lah. Yang ketiga amalna itu cara-cara kita untuk menambah kadar iman kita atau menguatkan iman kita. Wa yakwi bihal ikanu, dan menjadi kuat dengannya itu al ikanu oleh keyakinan. Wallahul musta'anu, Allah yang diminta pertolongan, Allah yang memberikan pertolongan. Faslun pasal. Wa amma tulul amali, adapun panjang angan-angan. Panjang angan ini bahaya nih. Kebanyakan kita ini panjang angan-angan ya, buktinya ya Allah ya lah. 1000 tahun dah ngaji kada hatam Quran. 1000 tahun dah ngaji kitab tapi lancar. Hafalan ada banyak. Apal hadis tapi ada. Apal Quran kada lancar, itu kebanyakan angan-angan. Lalu taswif itu kaina gini. Ini aku kurang semangat lagi nah. Padahal waktunya waktu luang ya lah. Kali hendak murajaah, kali hendak mendares, kali hendak baca kitab. Kaina gan. Bila aku sigar imah mandi anyar ya lah. Pas imbas sigar mandi imbel sekalinya. Ya lah. Kada ta baca pulang ya lah. Mandi lu jadi. Sajam mandi penyelam. Mati. Ya lah. Itu akibatnya nanti tasfif ya lah. Lalu menunda-nunda pekerjaan. Famadmumun jiddan, maka sangat tercela, bukan tercela lagi, sangat. Bal huwal ladzi yad'u ila kharabil akhirati wa amalid dunya. Bahkan dia mengajak ila kharabil akhirati, untuk meruntuhkan akhirat, wa amalid dunya, dan memakmurkan dunia. Lalu beramal itu ditunda-tunda terus ya lah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi fid dunya. Selamat oleh awal-awal ini umat dengan zuhud fid dunya, di dalam dunia. Wa qasril amali, dan pendek angan-angan. Wajib Nabi, selamat oleh awal ini umat, maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Disebutkan mereka apa? Zuhud tadi dunia kada masuk ke hati, lalu timbul sifat pemurah. Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, ialah wani habis harta untuk perjuangan agama itu. Kalau kada zuhud itu kada kawak itu. Orang yang zuhud tuh ya tadi hartanya tuh kada ada di hatinya, di tangan aja, sampai di tangan aja. Ya habis biasa aja, datang biasa pulang. Datang kada bahagia, lapas ada bahagia. Zuhud tuh kayak itu timbul sifat pemurah. Kebanyakan kita nih susah untuk bersifat zuhud, yalah, mengeluarkan duit tuh ngalih banget, berpikir banget mengeluarkan duit yalah. Tapi kalau dapat duit kada dipikirkan adalah, bila duit datang kada dipikirkan dari mana. Tapi kalau hendak mengeluarkan duit, ya Allah berpikirnya sendiri. Seandainya tak keluarkan duit pun imbah tak keluar berpikir pulang. Jakarta di nukara anohana yalah. Itu tamak ada tamak. Wa qasril amali, dan pendek angan-angan. Nah, sahabat-sahabat itu pendek angan-angan. Ada bila tahun kaina, tahun kaina itu berarti seakan-akan yakin sampai tahun kaina
hidup. Yalah, itu sifat yang ada baik. Kalau sahabat sifatnya qasril amal, pendidik angan-angan. Karena kita kada tahu mati itu kapan, mati itu pasti terjadi ialah. Sedangkan apa yang kita angan-angan akan itu perkara yang ada pasti. Kita ini lebih mengutamakan perkara yang ada pasti daripada perkara yang pasti. Nah pasti kan mati, dan mati itu sudah dipadahkan. Kita kada tahu kapan kita mati. Bisa imbah di bersuara, aku yang lo ikan duduk supaya imbah bersuara nih, terlewas ke mati. Yalah, ya kalau alah, kaina aku jina, kaina itu kan perkara yang ada pasti, tapi kita lebih memikirkan perkara yang ada pasti daripada perkara yang pasti. Itu namanya tulul. Nah, tulul amal. Wa yahliku akhiruha bil hirsi 'ala dunya, dan celaka oleh akhirnya ini umat dengan sebab tamak 'ala dunya, terhadap dunia. Lalu tamak lawan dunia, lalu timbul perkelahian. Yalah, sama-sama hendak ya Allah berebut, lalu bakal lahir kada lawas kematian, kada lawas badang sanak bahuwalan, karena sifat tamak. Waktu lil amali, dan panjang angan-angan, begawe ngene hendak mahayal long dana bisi mobil macam-macam mahayalan yalah, nang kada pasti. Itu kada pasti, duit saja kada ya lah, itu pasti kada pasti ini. Lebih pasti daripada kada pasti. Duitnya kada dari mahayal lah ya lah. Bini empat. Ini ya lah. Seandainya ini haus aku nih mahayal. Jangan jadi buka gini nah. Amun sampat sampai buka puasa ya lah. Nang kada pasti itu dipikirkan ya lah. Sama ya kalau aku aja. Iya nah itu begitu tolol amal yang ada panjang banget angan-angan kita tuh kada tahu hidup sampai kapan dan kapan kita mati. Wa qala alaihi salatu wassalam minasyaqai arbaun, termasuk daripada orang celaka arbaun yaitu 4. Jumudul aini, asalnya jumud itu beku mata, maksudnya orang nang kada berisi sifat kasihan. Jumudul aini, kada sifat kasihan, itu termasuk enak menjadi orang celaka. Lalu melihat ada orang miskin kada berduit, seorang berduit, kata orang miskin itu perlu bantuan kita, lalu kita acuh karena itu deh kada ada bisi sifat kasihan. Tapi kalau seorang nang sakit hendak dikasihani, itu kita ya lah, itu kita tuh tanda itu kita celaka. Mudahan jangan termasuk kita ini contohnya aja, jangan diaminakan lah kita pas karena begituan. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nah kemarin ada belajar yang tadi, cara diantara melembutkan hati apa? Berbuat baik kepada anak yatim atau para janda-janda. Yang banyak diantara cara kita untuk melembutkan hati. Tapi lapah juga lembutkan nang nyaman tuh mengerasakan hati ya lah. Bila berbuat maksiat cepat keras hati kita, melembutkannya tuh lawas hanya lembut hati itu. Karena kalau kita berbuat maksiat semakin seperti titik lah, makin banyak titiknya dikatakan semakin kuat, lalu lapah membersihi lah, menjaga itu lebih baik daripada mengobati lah, menghindari lebih baik daripada mengobati. Itu loh misalnya ya Allah, lebih baik kita hindari daripada kita membersihi lapah lah. Wal hirsu, tamak, rakus. Watulul amali, dan panjang angan-angan. Nang kada pasti itu dipikirkan lah, nang pasti kada pernah mikirkan. Wa min du'ai alaihi salatu wassalamu a'udzubika min kulli amalin yulhini. Termasuk daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min kulli amalin, daripada tiap-tiap angan-angan yulhini yang dapat melalaikan aku. Tuh Nabi itu berlindung lah, berdoa lawan Tuhan. Siapa luanya sebut juga nang lebih balau tuh kita nang berlindung dengan doa ini lah. Di antaranya kita selalu ingat mati. Tuh bila kita mau ingat mati tuh buju-buju ingat mati nih. Insya Allah angan-angan kita tuh kada panjang-panjang ya lah. Bila ingat mati, bujur ingat mati. Tapi ada juga nang ditakoni orang, "Pian ingat mati?" Nyata aja. Tapi gawian tidak sesuai lawan dingin. Ya lah. Pada ingat mati, tapi ditakoni orang, "Wah, aku tahun ya macam ngancana ya lah." Nah, itu berarti pamandingan tidak sesuai lawan faktanya. Ya lah.
Tuh kita kayak itu ya lagi kita ya nih bah kita adalah oh tahun kayak itu ini anak raya nih cing baju kayak ini kan cing oh ini bajunya batari tali di sini lah oh ya udah macam-macam angan lah udah tahu lagi sampai ke dinya lah. Wa qala aliyun karramallahu wajha akhwafu ma akhafu alaikum itba'ul hawa wa tulul amali. Paling takut sesuatu yang aku takuti atas kalian itba'ul hawa mengikuti hawa nafsu wa tulul amali dan panjang angan-angan. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu ini jarang lagi kawan menggawi kebaikan, soalnya kebaikan ini bagi hawa nafsu itu dianggap berat ya. Nafsu ini nang hendak nang sesuai kehendaknya nang nyaman-nyaman. Kebaikan ini bagi nafsu sebuah perkara yang berat lah. Lalu kada kawan menggawi kebaikan karena lebih mengutamakan nafsu. Watulul amali dan panjang angan-angan. Amma itba'ul hawa adapun mengikut hawa nafsu fayasuddu anil haqqi maka dia menutup anil haqqi daripada kebenaran. Wa amma tulul amali fayunsil akhirata adapun panjangnya angan-angan maka dapat melupakan akan akhirat. Panjang angan-angan. Ada ingat lagi mati apabila ada tahu lagi ya lah. Lalu ya amal ditunda macam-macam itu dah kehendak lah. Boleh kita berkehendak tapi dua syaratnya. Satu, nang kita kehendak itu nah. Satu, itu perkara yang baik. Dua, kita jangan lupa mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu maksudnya jika Allah menghendaki kita sampai waktunya, kita misalnya kita tahun kayaknya aku hendak misalnya kita ada planning apa namanya tuh rencana-rencana oh ini tahun kayaknya. Tapi nang dijalankan itu perkara nang baik-baik. Tuh, nang kedua insya Allah jika memang sampai ya lah aku kalau menggawi jika memang sampai Allah menghendaki. Nah itu kada termasuk tulul umur walaupun ada rencana-rencana di waktunya akan datang. Nah itu kada bapak itu perkara baik dua itu syaratnya. Nah, selebihnya itu hati-hati termasuk tulul umur kan. Wa minal maksuri man tala amaluhu sa'a amaluhu situ apalakah talahnya kah? Apala sini talah. Badang siapa yang panjang oleh angan-angannya sa'a amaluhu niscaya buruk oleh amalnya. Fatulul amali ibaratun anistish'ari tulil baqa'i fid dunya. Maka panjangnya angan-angan yaitu satu ungkapan daripada merasa lamanya hidup di dunia. Tulul amal panjang angan-angan itu sama bahwasanya inya meyakini bahwasanya inya hidup lawas di dunia. Yalah. Itu apa namanya kata lain daripada tulul amal, orang yang merasa yakin hidupnya panjang. Wa huwa dalun min sahibihi ala faratil hamakati, bermula dia menunjukkan daripada pelakunya orang tulul amal ala faratil hamakati atas kelewatan bodoh. Kalau bodoh itu kan bahasa kita apa? Bungol. Kalau kelewatan daripada bodoh berarti apa? Apa namanya? Hah? Tambuk ya lah. Kalau hamak hayu kan bodoh nih kalau kelewatan nih berarti tambuk ya lah. Wa nihayatil ghabawati dan sangat tertipu. Kenapa dianggap bungol banget? Orang yang tolol tadi dianggap bungol banget, dianggap tambuk. Kenapa? Fa innahu qad dhayya al-hazma wa tamassaka bil wahmi. Karena sesungguhnya dia menyia-nyiakan al-hazma akan sesuatu yang pasti. Wa tamassaka bil wahmi dan dia berpegang dengan sesuatu yang tidak pasti. Waham ini kan dibawa daripada syak. Yakin 100, zan 75, syak 50-50, waham hanya salawi ialah sesuatu yang kada pasti. Disebab sangat bungol karena lebih mengutamakan sesuatu yang kada pasti. Waham bulang bukan syak lagi waham yang kada pasti lalu ya lah. Tapi nang pasti disesiaknya apa nang pasti mati nang pasti ya lah. Macam-macam merencana kada pernah mengatakan mati. Jangan ingat mati, kada macam-macam rencana. Langsung beramal aja lah, nutut ilmu beramal. Kalau banyak apa namanya, kalau mementingkan sesuatu yang kada pasti, jadi tulul amal tadi.
lalu macam-macam kaina gen begawi ini kaina gen ilmunya ada hendak menggawi inilah tulul amal ini bukan begitu orang bodoh aja ya, tapi orang nabi ilmu pun karena ini ya sebabkan apa yo inya manunda-nunda perkara nang baik ya ilmunya ada tapi kagak nanya nang macam-macam hayalan nah waktu mahayal mungkin tabung waktu ya mahayal tuh tabung waktu ya ya kalau nah orang beriman kadang menggawi nang itu ya walau kila lahu masaan seandainya dikatakan baginya si tulul amal tadi masaan di sore hari hal tasiku bil baqa'i ila sabahi apakah engkau yakin dengan tetapnya engkau ila sabahi sampai pagi kamarian ditakoni orang KI juga yalah pian yakinlah sampai esok hidup nah KI itu kan yalah namanya KI itu kan tercapat sedikit pada kita nih KI namanya yalah atau istilah apa jurang kayu jabuk yalah ini saya kayak kayu jabuk kayak pian yakinlah esok sampai esok hidup au sabahan atau ditanya di waktu pagi hari hal tasiku bil baqa ilal masai apakah engkau yakin dengan tetapnya ilas masai sampai sore tahu dibilang kai kasihan kai lah kita hajikin kai sarek mak misalnya amaknya amak ini banyak lah amak 1 amak 2 amak 3 ya lah misalnya amak 3 amak halus lah mak ikam yakinlah hidup sampai kemarian kainah lalu diamak lakala kemudian amak menjawab la kada diamak kada yakin aku oh hebat juga amak nih lah kada yakin ya mak kok nah ternyata imbah jamak ulunik aku nih kada yakin sampai sore kainah hidup tapi dicik faktanya ya Pak nah summa kemudian wa ya'malu li dunyahu dia mengerjakan atau beramal untuk dunianya nah ya Allah padahal tadi kada yakin ya lah kada yakin hidup sampai kamarnya sekali dilihati gawiannya mencari dunia aja begitu ibadah lah lalai amala man la yamutu akan amal orang yang tidak akan mati nah ya lah seakan-akan dia merasa hidup sampai kada batas lalu mencari bekal untuk hidup yang lebih behimat mencari dunia tapi takut orang ikam yakinlah hidup sampai kematian kada diamak ya lah tapi gugin mencari dunia terus seakan-akan inya hidup kada berbatas berarti dusta itulah gambaran kita yalah itu hanya contoh si amak amak yalah mak paham lah berarti kada sesuai faktanya hatta law annahu ukhbira hingga seandainya bahwasanya ukhbira diberitahu akan dia annahu yukhalladu fin nari bahwasanya dia akan dikekalkan di dunia lam yajid maudian liziyadati niscaya tidak memperdapati oleh dia maudian akan satu tempat liziyadati untuk bekal akhirat nah tadi dipadahkan ya Allah orang yakinlah hidup sampai kainah ada jelah kemudian jurang pian kainah hidup jurang sampai pokoknya kekal di dunia yalah tapi orangnya kada pernah menyisakan waktu untuk bekal akhirat nah berarti kada sesuai lawan faktanya apa nang diucapkan kada sesuai lawan nang terjadi nah itu sifat kita sifat orang akhir zaman yang itu yang kebanyakannya alamahu alaihi minal hirsi war ragbati fid dunya atas sesuatu yang dia alaihi atasnya sesuatu minal hirsi daripada tamak war ragbati fid dunya dan gemar di dalam dunia gemar mencari dunia nah itu gambaran apa namanya umat-umat di akhir zaman nah, banyak itu nah masuk kita nih kita nih pasti termasuk lah tulul amal ya. Misalnya kainah kamarian kainah itu tulul amal tuh berarti lah tulul amal tuh berarti ya kalau kamarian kainah itu kan pegangan kada pas nang kada pasti itu termasuk tulul amal tadi dua aja nang boleh ya lah nang kada masuk tulul amal nang pelineng macam-macam lah tapi satu kebaikan dua insyaallah yang Allah jika Allah menghendaki terjadi paham maksudnya lah wallahu a'lam bishawab banyak semuanya